Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik teman-teman semuanya, nggak bosan-bosannya saya selalu mendoakan ya buat kita semuanya, terkhusus buat Anda saat ini yang menonton video ini. Saya selalu doakan insya Allah selalu disehatkan sama Allah, hidup barokah, rezeki berlimpah, yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi saya sampaikan dan saya nggak akan bosan ya teman-teman semuanya. Kalau lagi punya banyak masalah itu, jangan pernah putus asa untuk berdoa. Jangan bosan, jangan letih. Banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya. Gak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa melunasi hutang kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa membuat hidup kita bahagia kecuali Allah. Gak ada yang bisa melunasin semua hutang-hutang kita kecuali Allah. Gak ada yang bisa mewujudkan semua impian kita kecuali Allah. Semuanya Allah. Jadi aslinya kita ini nggak punya peran teman-teman semua. Dunia ini bukan milik kita, bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita, miliknya Allah. Nah kalau kamu saat ini lagi punya banyak masalah, punya lagi banyak hutang, nggak ada cara terbaik, tempat yang paling benar-benar kamu nyaman, kecuali kamu minta ke Allah, datang ke Allah. Makanya buat teman-teman semuanya saat ini yang lagi diuji dengan hutang itu, fokus Anda pertama itu jangan cari solusi. Saya selalu bilang jangan cari solusi. Tapi apa? Cari ampunan Allah. Taubat ke Allah. Banyak-banyak taubat teman-teman semuanya. Itu kunci utama. Lakukan sholat taubat. Setiap hari. Jujur pada Allah bahwa semua itu kesalahan yang kita lakukan. Sadari bahwa semuanya itu karena memang salah kita, keserakahan kita, keserakusan kita, dan segala macamnya. Taubat teman-teman. Itu kunci awalnya. Jadi nggak usah cari solusi dulu, ntar aja solusinya. Yang penting ente datang aja dulu ke Allah. Minta ampun sama Allah, akui kesalahan, itu dulu awalnya. Nanti akan ketemu tuh, kemana Anda akan melangkah, solusinya seperti apa itu. Bahkan Anda nggak cari solusi pun, nanti solusi itu akan datang sendiri. Nggak percaya, buktiin aja sendiri. Lakuin sholat taubat, lakukan kejujuran. Jujur dalam diri Anda, benar-benar jujur Anda bahwa semua yang Anda hadapi saat ini, hidup Anda hancur itu sebab dari dosa dan kesalahan. Jadi Anda jujur, ya Allah pernah begini, ya Allah pernah begini, ampun ya Allah, itu dulu. Tapi kalau ente fokusnya cari solusi, nah Anda akan muter-muter di situ sendiri. Nggak ketemu itu solusi. Nggak percaya, coba aja deh. Kalaupun Anda dapat solusinya, Anda nggak taubat dulu nih sama Allah, nanti Anda akan masuk lubang yang sama lagi tuh. Oke, hari ini Anda dapat solusi, bisa bayar utang, dapat solusi gitu ya, nggak ngelibatin Allah nih, tapi Anda ikhtiar ke sana sini cari solusi lah gitu ya. Dapat nih solusi, bayar utang selesai. Belum tentu, belum tentu Anda aman. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Saya yakin pasti Anda akan menghadapi hal yang sama. Anda akan terus begitu terus, kebingungan terus. Karena kenapa? Anda nggak melibatin Allah, sementara yang punya dunia ini Allah. Tapi, ini secara pengalaman saya katakan tadi, kalau kita cari ampunan Allah, fokus kita pada ampunan Allah, kejujuran hati kita akan dosa yang kita lakukan, solusi itu nggak kita cari pun akan didatangkan sama Allah. Yang penting target kita, satu, kita tobat sama Allah, minta ampun sama Allah. Yang kedua, tenang hati kita. Pikiran kita tenang, hati kita tenang. Bagaimana caranya supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang? Itu cuma satu caranya. Apa itu? Dekati yang memiliki jiwa raga kita ini. Siapa itu? Allah. Kalau mau tenang, ya banyak-banyak mengingat Allah. Zikir. Jangan bilang, Pak gimana mau tenang? Hutang banyak, tumpukan cicilan bulan depan ada 5, ada 10, nggak bisa tenang, tidur nggak nyenyak. Ya iyalah, orang ente berpikirnya pakai logika. Terus berpikirnya pakai apa? Kalau lagi kondisi seperti itu, berpikirnya jangan pakai akal. Tapi pakai apa? Pakai iman, teman-teman semuanya. Pakai iman. Kalau kita berpikir, ini pikiran kita terbatas, Anda akan muter-muter di situ. Nah, satu aja yang saya tekanin ya, buat teman-teman semuanya. Perbanyak minta ampun. Banyak-banyak sholat tobat. Seperti saya katakan di awal tadi. Ini mau selesai masalah Anda. Anda ingin dapat solusi. Anda ingin hutang Anda lunas. Anda ingin impian Anda terwujud. Anda ingin apapun. Sifatnya kebaikan, impian kan, dan segala macamnya. Satu syaratnya. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Sholat tobat, beristighfar. Itu aja kuncinya.
Itu aja. Bahkan pernah di video saya bilang ya, saya jelasin juga, bahkan saya lakukan ini. Bila perlu ini, tulis tuh semua dosa-dosa yang pernah Anda lakukan. Tulis. Mulai dari yang kecil sampai pada yang besar. Tulis. Dan itu rahasiakan, itu kan aib. Cukup yang tahu itu kita, diri sendiri dengan Allah. Lalu catatan dosa itu Anda bawa itu ke atas sajadah. Setiap Anda sholat tobat, bahkan setiap Anda melakukan sholat, bawa. Baca itu. Misalnya nih, Anda tulis itu pernah mencuri, pernah berbohong gitu ya. Yang umum-umum aja lah ya. Kalau yang sifatnya rahasia itu Anda lah. Saya juga begitu kan. Ya, berbohong, menipu, segala macam. Coba. Ya Allah, aku pernah menipu, ampuni ya Allah. Ya Allah, aku pernah menyakitin si fulan. Ya Allah, aku pernah begini. Coba. Tulis. Lakuin itu teman-teman semuanya. Saya yakin 1000% hati Anda tenang, solusi itu akan diantar sama Anda, bukan Anda yang cari solusi. Makanya saya bilang, kalau lagi posisinya seperti ini berat, yang Anda cari itu jangan solusi dulu. Kalau Anda dikejar-kejar utang, jangan solusi dulu, tapi yang dicari apa? Ampunan Allah dulu. Cari Allah, kejar ampunan Allah. Nanti Allah yang akan memberikan solusi itu. Bagaimana caranya? Terserah Allah. Itu Allah punya banyak cara. Kita ini ya, selalu bahkan seringkali membatasi dengan membatasin pertolongan Allah itu dengan pola pikir kita. Apa mungkinnya, apa bisa ya? Itu yang membuat kita ragu-ragu, akhirnya Allah pun ya bisa jadi ente nggak yakin sih sama aku, kira-kira begitu bahasanya. Jangan batasi. Allah tuh punya banyak cara untuk menolong kita. Allah tuh punya beribu-ribu jalan untuk menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan hutang kita, berapapun jumlahnya. Allah cukup katakan kun, fayakun, jadi maka jadi. Kita kadang-kadang membatasin itu semua. Mau kita itu solusi itu seperti apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita. Nggak bisa. Selalu saya katakan bahwa kita ini tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nggak bisa. Nggak seperti semuanya itu harus terjadi dengan sesuai harapan kita. Nggak bisa. Tapi belajarlah untuk menerima apa yang terjadi pada hidup Anda saat ini. Baik itu senang, baik itu sedih. Ya belajar menerima keadaan itu. Jangan memaksa semuanya itu harus sesuai keinginan Anda, harapan Anda. Nggak bisa. Kita ini siapa? Ente siapa? Kita ini hamba. Kita ini nggak punya kuasa sedikit pun untuk mengatur dunia ini maunya seperti yang kita inginkan. Mau kita begini, mau kita begitu. Kalau ente berpikirnya begitu, itu yang membuat ente makin stres. Itu yang membuat ente itu makin berantakan. Harusnya bagaimana belajar menerima takdir. Belajar menerima apapun yang Allah berikan di kehidupan kita hari ini, yaitu terima. Ridho, takdirnya seperti itu. Anda mau menjerit bagaimanapun, nggak terima bagaimanapun, itulah kenyataan yang harus dijalani. Itulah fakta kehidupan yang benar-benar harus kita jalani. Nggak ada cara lain. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, syaratnya satu. Taubat. Banyak-banyak taubat sama Allah. Sekali lagi saya bilang, Anda lagi banyak masalah, pingin hutang lunas, pingin apapun tuh. Banyak-banyak sholat taubat. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Banyak-banyak amalkan istighfar. Nah, itu aja fokus. Lagi kegiatan, lagi bekerja, lagi jalan istighfar. Selesai sholat 5 waktu ya, zuhur kah atau ya pokoknya selalu sholat taubat. Boleh malam hari, boleh siang hari, yang penting jangan selesai sholat subuh dan sholat asar itu nggak boleh ya, sholat sunnah ya. Selebihnya itu lakukan, terutama terlebih-lebih saat malam hari di sepertiga malam terakhir, lakukan sholat taubat. Minta ampun sama Allah, coba deh lakukan. Saya yakin Anda pasti selalu sering mendengar ya kata-kata saya ini, taubat, taubat, taubat. Banyak istighfar, banyak istighfar. Wallahualam, apakah Anda melakukan itu, apakah Anda mempraktikkan itu atau tidak, wallahualam, terserah. Tapi saya mempraktikkan sendiri dan membuktikan. Ketika itu saya lakukan, luar biasa teman-teman semua. Artinya luar biasa begini. Selain ketenangan hati kita dapatkan, jiwa kita jernih, pikiran kita tuh sadar dan berserah diri, solusi itu dibuka sama Allah. Bahkan solusi itu nggak kita yang cari, nggak saya yang cari, Allah yang antar. Ada teman, ada ide. Ide itu dari mana muncul? Pikiran. Yang punya pikiran siapa? Allah. Siapa yang menggerakkan pikiran kita? Allah. Berarti Allah menghadirkan solusi lewat ide, melalui pikiran kita. Ada teman. Teman itu bagian juga ciptaan Allah. Allah yang gerakkan. Kalau kita, kuncinya gini teman-teman. Kalau kita melibatkan Allah, setiap kita menghadapi persoalan apapun, maka Allah akan menggerakkan seluruh alam semesta ini
untuk membantu kita dari arah yang tidak terduga-duga. Makanya saya bilang, jangan batasi kekuasaan Allah, pertolongan Allah itu dengan pola pikir kita yang terbatas. Cukup bagi Allah tuh katakan kun fayakun. Allah bisa merubah sesuatu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil menjadi nyata, fakta. Jadi Anda jangan takut dan jangan ragu. Yang terpenting itu adalah keyakinan kita, sungguh-sungguh kita, kejujuran hati kita, mengakui bahwa semuanya itu karena dosa kita, sehingga akhirnya hidup kita susah, hutang kita banyak. Makanya akui, banyak minta ampun sama Allah. Nanti solusi akan diberikan jalan sama Allah. Percaya deh teman-teman. Nah, jadi itu kuncinya. Banyak-banyak sholat tobat dan banyak-banyak minta ampun sama Allah.